Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa lasyolihina wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabi. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jumpa lagi di channel Baligo Ani Walau Ayah di hari Jumat yang penuh berkah, tanggal 10 Februari tahun 2023 bertepatan dengan tanggal 20 Rajab tahun 1444 Hijriah. Sebelum sholat tahajud, saya kemudian melihat handphone, membuka Facebook dan menengok ribuan teman, dan ternyata tidak terasa ada 20 lebih akun teman Facebook yang telah berpulang ke rahmatullah, entah dia seorang yang muslim ataupun bukan muslim. Waktu yang begitu jalan dan berinteraksi dengan mereka yang pada akhirnya terhenti oleh kuasa ya, di luar dari kuasa ketika kita ya, berkecenderungan untuk senantiasa berinteraksi dengan teknologi yang bernama handphone. Ya, seketika mengenang apa yang menjadi masa-masa ketika berinteraksi di masa hidup itu. Tapi kemudian ada satu hal yang saya harus menyampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Mulk berfirman bahwa Dialah yang menciptakan mati, Dia yang menciptakan hidup, dan rentang waktu antara kuasa Allah terhadap penciptaan mati dan hidup itu sendiri, kemudian Allah cuma mau melihat siapa di antara kita yang baik amalnya. Dan oleh Rasulullah Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu kemudian mengingatkan bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Khairun nas anfa'hum linnas. Seketika saya mengenang beberapa teman-teman yang telah berpulang itu, bagaimana menyampaikan ya, gagasan, menyampaikan informasi, dan kemudian begitu banyak manfaatnya ya, terlepas dari karakter masing-masing teman tersebut. Yang menarik bagi saya sesungguhnya adalah beberapa teman yang ya, tidak seiman dengan saya misalnya, tapi saya tetap bisa membangun pemahaman-pemahaman bahwa ada wilayah-wilayah yang memang sangat tidak relevan, atau dia akan kehilangan fungsi-fungsi komunikasi ketika satu tema itu yang tidak connect ya, untuk ataukah dia kehilangan korelasi dalam muatan-muatan komunikasi yang kita akan bicarakan. Tapi tatkala kita membangun tema-tema kemanusiaan misalnya, di mana permukaan bumi ini yang kemudian adalah tempat kita beraktivitas, tempat kita melanglang dalam rangka menggapai satu tujuan yang berbalut kepentingan hidup, maka sesungguhnya kita akan lebur di dalam satu ya, kebaikan atau satu tujuan, di mana di antara kita tujuan itu kemudian akan melahirkan satu kemanfaatan. Akan tetapi hal yang perlu kita tidak lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala
di akhir dari mau melihat amal yang baik itu, ternyata dia akan sampai pada kuasa Allah Subhanahu wa taala terhadap kemahaperkasaannya dan juga terhadap kemaha pengampunannya. Bisa kita bayangkan, sekiranya saya misalnya tidak berkesempatan lagi untuk berjumpa dengan sekian orang yang mungkin tidak sengaja akan membuka channel ini, atau mungkin sudah tahu ya bahwa saya ada di channel ini, tapi semua itu tidak bisa terjadi oleh karena saya seperti teman-teman yang sudah tidak punya kesempatan lagi untuk hadir di dunia ini. Nah, maka dari itu, ini kita bisa maknai sebagai satu kesempatan yang baik untuk sesungguhnya kita senantiasa mengikrarkan bahwa tetaplah menabur kebaikan, kemudian kebaikan itu akan berbalas dengan kebaikan. Bahkan di dalam surah Ar-Rahman ayat 60 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, al-jazaa'ul ihsan illa ihsan. Tidak ada kebaikan yang tidak dibalas dengan kebaikan. Maka dari itu, kecenderungan untuk berbuat baik adalah hal yang memang sudah diberikan kepada setiap manusia sebagai potensi dasarnya, sehingga ketika dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik, maka seketika itu hatinya merontak karena nilai-nilai kebaikan itu bersemayam dalam hati setiap manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kebaikan itu kita harus transformasi di dalam keberkahan hidup. Karena keberkahan tidak terjebak oleh berapa banyak jumlah yang kita harus dapatkan, tetapi berapa ya, kepuasan yang dimana itu sangat melekat dengan rasa syukur dari seorang manusia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.